Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Dalam ayat ini Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jumhur ulama mengatakan bahwa awal turunnya Al-Quran adalah pada tanggal 17 Ramadan. Maka pada tanggal 17 Ramadan ini umat Islam di belahan dunia mengadakan peringatan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita memperingati nuzulul Quran? Tujuannya adalah yang pertama agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, setelah kita dekat maka akan ada rasa cinta terhadap Al-Quran. Kalau sudah ada rasa cinta, maka kita akan senang membaca Al-Quran. Kita akan merasa nyaman mempelajari Al-Quran. Kalau sudah senang, sudah nyaman, maka insya Allah kita akan bisa memahami Al-Quran sebagaimana tujuannya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi umat manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai pedoman, kalau diibaratkan di jalan adalah sebagai rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita berkendara lalu kita mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, maka insya Allah kita akan selamat dalam perjalanan tersebut. Begitupun dalam kehidupan di dunia ini, apabila kita berpedoman kepada Al-Quran, ditambah dengan hadis Rasul, juga ijma dan qiyas, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Al-Quran bisa diakses dengan gampang. Bisa dilihat di HP kita, di smartphone kita, atau di media-media yang lainnya. Tetapi semakin gampang diakses, ternyata kita mengabaikan tata krama atau adab-adab membaca Al-Quran. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin menyebutkan tata krama secara lahiriah membaca Al-Quran ada 3 hal. Yang pertama, bacalah Al-Quran dengan pengagungan dan penghormatan terhadap Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran dengan pengagungan dan pengharapan terhadap Al-Quran? Bacalah Al-Quran dengan duduk menghadap kiblat, serta kita mempunyai air wudhu, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Baca huruf per huruf, kalimat per kalimat, pahami. Insya Allah itu adalah cara kita menghormati, mengagungkan Al-Quran. Ibnu Abbas pernah berkata, aku lebih baik membaca Quran surah Al-Zalzalah dan juga Al-Qari'ah dengan merenungkan isinya daripada membaca Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah dan Ali Imran dengan terburu-buru. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, menurut Al-Ghazali, tata krama membaca Al-Quran secara lahiriah adalah kita harus memilih
waktu tersebut sangat utama membaca Al-Quran. Kapan waktu yang paling utama? Yang paling utama membaca Al-Quran adalah pada waktu kita melaksanakan sholat. Kita berdiri, dan ketika waktu berdiri itu setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau dibacanya yaitu pada waktu Qiyamul Lail, pada waktu malam dengan keheningan malam, banyak orang yang tertidur lelap, kita membaca Al-Quran. Itulah yang paling utama. Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa apabila kita membaca Al-Quran dengan berdiri pada waktu sholat, tiap hurufnya mendapatkan kebaikan 100 kebaikan. Dan apabila kita membaca Al-Quran di luar sholat, tiap hurufnya mendapat 25 kebaikan. Sedangkan apabila kita membaca Al-Quran tidak mempunyai wudhu, maka mendapat 10 kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tata krama lahiriah membaca Al-Quran menurut Al-Ghazali adalah kuantitas atau jumlah membaca Al-Quran. Beliau membagi 3 tingkatan membaca Al-Quran. Tingkatan yang terendah adalah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali. Kalaulah 1 bulan itu 30 hari, maka dalam 1 hari kita membaca 1 juz daripada Al-Quran. Tingkatan yang menengah yaitu kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam seminggu 1 kali. Sedangkan tingkatan yang tertinggi adalah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari 1 kali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum nuzulul Quran ini mari kita jadikan agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, agar kita lebih mencintai Al-Quran, agar kita lebih bergelora membaca Al-Quran, agar kita bisa memahami Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.